Halo semuanya, perkenalkan saya Dwinka. Saya Raisa Oktavia Chandra. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Efek Program Pendidikan Emosional Terhadap Pengembangan Empati pada Anak-anak di SD Sinkarolus Bengkulu. Latar belakang, pendidikan di sekolah dasar umumnya bertujuan pada pengembangan kemampuan akademis seperti membaca, menulis, dan berhitung. Kecerdasan emosional sama pentingnya dengan kecerdasan intelektual dalam membangun individu yang seimbang, mampu beradaptasi, serta memiliki kemampuan sosial yang baik. Anak-anak usia sekolah dasar masih berada dalam tahap perkembangan di mana mereka mulai mengeksplorasi dunia yang lebih luas. Pada usia ini, mereka masih belum sepenuhnya mampu memahami serta mengontrol emosi yang muncul, serta diperlukan intervensi yang terstruktur agar tercipta lingkungan sekolah yang lebih positif. Rumusan masalah. 1. Bagaimana peran pendidikan emosional dalam meningkatkan sikap empati pada anak sekolah dasar? 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pendidikan emosional dalam membentuk sikap empati pada anak usia sekolah dasar? 3. Bagaimana metode pendidikan emosional yang paling efektif untuk menumbuhkan sikap empati pada anak sekolah dasar? 4. Apa dampak dari kurangnya pendidikan emosional terhadap perkembangan sikap empati pada anak sekolah dasar? Studi pustaka. Perkembangan emosi anak usia sekolah dasar, yaitu mulai mampu mengontrol emosi yang diperoleh dari peniruan dan pembiasaan. Perkembangan emosi anak sekolah dasar yaitu marah, takut, cemburu, iri hati, kasih sayang. Seiring bertambahnya usia, anak mampu mengekspresikan emosinya dengan cara tersenyum, mengenyitkan kening, dan respon lainnya. Saat usia sekolah, anak pasti mengalami stres, tetapi anak mulai bisa mengatur perasaan stresnya. Anak mulai dapat mengekspresikan perasaannya melalui nada suara dan juga perkataannya. Seperti saat marah, anak akan meninggikan nada suara ketika anak berbicara. Beberapa buku yang membahas tentang hal ini yaitu Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini, ciptaan Nur Hayati, dan Emosional Anak Usia Dini, ciptaan Dr. Neni Mahyudin. Metodologi penelitian. A. Langkah-langkah pengumpulan data. 1. Wawancara pada guru dan murid di SDC bagaimana pembelajaran emosi di SD Sinkarolus Bengkulu. 2. Wawancara lebih dalam dengan guru dan murid SDC seperti apa materi yang diterangkan pada murid dalam pembelajaran emosi tersebut. 3. Wawancara dengan guru dan murid apa manfaat dari pembelajaran emosi ini. B. Variabel dalam penelitian. A. Variabel bebas, pembelajaran emosi pada murid SD Sinkarolus Bengkulu. B. Variabel terikat, empati anak SD Sinkarolus Bengkulu. C. Variabel kontrol, lingkungan belajar, latar belakang anak tersebut, dan usia anak. C. Analisa hasil eksperimen, dan membandingkan dengan penelitian lain sejenis dalam data yang sudah dikumpulkan. Kita mengetahui bahwa perkembangan empati pada anak di SD Sinkarolus Bengkulu sudah baik, mereka juga mampu memahami perasaan satu sama lain. Siswa SDC mempelajari pembelajaran emosi atau PKT selama 1 minggu sekali, tepatnya di hari Jumat. Ada beberapa penelitian juga yang membahas tentang pengembangan emosi juga, contohnya 1. Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ oleh Daniel Goleman. 2. Building Emotional Intelligence, Technique to Cultivate Inner Strength in Children oleh Linda Lantieri. Dan masih banyak penelitian lainnya yang membahas tentang pengembangan empati pada usia dini. Hasil dan pembahasan. Setelah melakukan pembelajaran emosi kepada siswa sekolah dasar, berikut adalah temuan dari penelitian ini. 1. Perubahan perilaku sosial. Siswa di sekolah juga menunjukkan bahwa setelah pembelajaran emosi, anak-anak menjadi lebih peduli dan responsif terhadap perasaan teman-teman mereka. 2. Perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Anak perempuan cenderung mengalami peningkatan empati yang lebih besar dibandingkan anak laki-laki. Namun, kedua kelompok menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah melakukan pembelajaran emosi. 3. Penilaian guru. Guru melaporkan bahwa anak-anak lebih mampu mengelola konflik di kelas dengan lebih baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran emosi memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan empati pada anak-anak sekolah dasar. Kesimpulan, pembelajaran emosi memiliki fungsi penting dalam pengembangan empati pada anak sekolah dasar. Program ini mengajarkan emosi dan memperbaiki interaksi sosial mereka. Ini menunjukkan bahwa pendidikan emosional harus menjadi bagian integral dari kurikulum di sekolah dasar untuk mendukung perkembangan sosial emosional yang sehat. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami, terima kasih.